Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Edil Akbar dari kelas Biologi B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pewarisan sifat. Nah, dalam materi pewarisan sifat ini ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu diantaranya yang pertama kromosom, yang kedua yaitu gen, yang ketiga yaitu hukum Mendel, dan yang keempat yaitu proses sintesis protein. Nah, pewarisan sifat di sini merupakan proses penurunan sifat dari induk atau orang tua ke anaknya. Nah, yang dimana pewarisan sifat ini kita kenal juga dengan sebutan hereditas. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai pewarisan sifat ini, ada beberapa istilah-istilah yang perlu kita kenal terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu parietal atau biasa disingkat dengan P besar. Artinya yaitu induk atau orang tua dari pewarisan sifat ini. Nah, yang kedua yaitu filial. Biasanya kita temukan dengan singkatan huruf F besar. Filial ini artinya yaitu keturunan atau anakannya. Nah, filial ini juga biasa kita temukan ada dua jenis, yaitu F1 yang dimana F1 ini merupakan keturunan pertamanya, dan yang kedua itu F2 yang dimana ini adalah keturunan keduanya atau biasa disebut dengan cucunya. Nah, istilah yang selanjutnya itu genotip. Nah, genotip ini merupakan sifat-sifat yang tidak tampak dari luar tubuh, yang biasanya itu dituliskan dengan simbol-simbol huruf. Nah, selanjutnya itu fenotip. Nah, fenotip ini merupakan sifat-sifat yang nampak dari luar. Nah, contohnya itu seperti besar, tinggi, warna merah, warna putih, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu gamet. Nah, gamet ini merupakan sel kelamin yang berasal dari genotip tadi. Nah, istilah yang selanjutnya yaitu sifat dominan. Sifat dominan ini merupakan sifat gen yang nampak dan biasanya disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, yang selanjutnya atau istilah yang ketujuh yaitu sifat resesif. Nah, sifat resesif ini merupakan sifat-sifat gen yang tidak nampak, baru nampak ketika bersamaan dengan sifat-sifat resesif yang lain, dan biasanya itu disimbolkan dengan huruf-huruf kecil. Nah, yang kedelapan yaitu sifat intermediate. Nah, sifat intermediate ini merupakan sifat keturunan yang mempunyai ciri-ciri perpaduan antara kedua induknya. Nah, yang kesembilan yaitu homozigot. Nah, homozigot ini merupakan pasangan gen yang sifatnya sama. Nah, yang ke-10 yaitu heterozigot. Nah, berbeda dengan homozigot, heterozigot ini merupakan pasangan gen yang tidak sejenis atau tidak sama. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu alel. Nah, yang dimana alel ini merupakan anggota dari sepasang gen. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu kromosom. Nah, kromosom ini sejak awalnya dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Weldeyer, yang dimana kromosom ini berasal dari dua kata bahasa Latin, yaitu chroma yang artinya warna dan soma artinya tubuh atau badan. Nah, selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya para ilmuwan ini menyatakan dan membuktikan bahwa kromosom ini membawa materi-materi genetik dan kemudian diturunkan oleh induknya kepada anak-anaknya. Nah, selanjutnya para ilmuwan ini kemudian menyatakan bahwa ukuran dan bentuk kromosom pada setiap spesies itu memiliki variasi yang berbeda-beda, yang dimana pada umumnya itu memiliki panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan
diameter kromosom antara 0,2 sampai 20 mikron. Selanjutnya, struktur kromosom ini dapat dilihat pada slide di atas. Nah, yang dimana pada gambar di atas terdapat yang namanya sentromer atau kinetokor. Nah, sentromer ini merupakan penghubung antara kromonema yang satu dengan kromonema yang lainnya dan berfungsi sebagai tempat melekatnya benang-benang spindle pada waktu kromosom akan melakukan pembelahan, tepatnya yaitu pada saat kromosom akan menuju ke masing-masing kutub pada sel. Nah, selanjutnya di situ terdapat kromonema. Nah, kromonema ini merupakan pita yang berbentuk spiral yang berperan dalam tempat melekatnya kromomer dan kromomial. Selanjutnya itu kromomer atau disebut dengan granula besar. Nah, kromomer ini merupakan bagian yang mengalami penebalan di beberapa tempat dan merupakan bahan nukleoprotein yang mengendap serta berperan sebagai tempat lokus gen. Nah, selanjutnya bagiannya itu yaitu kromial atau granula kecil. Nah, kromial ini merupakan bagian kromosom yang mengalami sedikit penebalan. Selanjutnya itu telomer. Nah, telomer ini merupakan bagian yang terdapat pada ujung kromosom dan berfungsi untuk menghalangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu matrix yang merupakan cairan sitoplasma atau endoplasma yang sedikit agak padat dan terdapat di dalam kromosom. Selanjutnya itu locus gen. Nah, locus gen ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pembawa sifat-sifat keturunan atau hereditas. Selanjutnya yaitu dan terakhir yaitu selaput atau membran. Nah, selaput ini merupakan lapisan tipis yang melindungi kromosom. Bagian selanjutnya pada materi penurunan sifat ini atau hereditas yaitu gen. Nah, istilah gen ini pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen untuk mengganti istilah faktor, elemen atau determinan pada zaman Mendel. Nah, menurut W. Johansen ini, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi genetika atau hereditas. Nah, dalam setiap tubuh makhluk hidup terdapat berjuta-juta sel, yang dimana dalam sel ini terdapat yang namanya inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat benda-benda yang mengatur seluruh kegiatan metabolisme. Benda-benda tersebut dinamakan sebagai kromosom. Nah, di dalam kromosom ini lagi terdapat juga gen-gen yang terdiri dari protein dan asam nukleat, baik itu berupa DNA dan RNA, serta ukurannya itu berkisar antara 4 sampai 8 mikron. Nah, gen-gen ini memiliki beberapa sifat sehingga disebut sebagai gen, yang dimana yang pertama yaitu mengandung informasi atau materi genetik. Yang kedua yaitu tiap gennya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Yang ketiga yaitu saat pembelahan sel dia dapat melakukan duplikasi. Nah, yang keempat itu terdapat dalam kromosom, dan yang kelima itu terbentuk dari terbentuk dari basa nitrogen. Nah, fungsi gen ini memiliki beberapa peranan, yang diantaranya menyampaikan informasi dan ke generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu sebagai penentu sifat yang diturunkan ke anaknya, dan yang ketiga yaitu mengatur perkembangan dan metabolisme tubuh. Nah, materi yang selanjutnya itu materi genetik. Nah, yang dimana materi genetik ini
dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Nah, seperti yang kita tahu, DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi dari setiap makhluk hidup dan beberapa jenis virus. Sedangkan RNA itu merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi gen atau fenotipnya yang diwujudkan dalam bentuk protein. Seperti yang kita pelajari dari beberapa semester yang lalu, DNA dan RNA ini memiliki beberapa perbedaan, yang dimana yang pertama yaitu DNA itu hanya terdapat di dalam kromosom atau pada nukleus. Nah, sedangkan pada RNA itu selain di nukleus, RNA ini dapat ditemukan dalam sitoplasma, utamanya pada ribosom. Nah, perbedaan yang kedua yaitu DNA itu berbentuk rantai ganda atau double helix. Nah, sedangkan pada RNA itu bentuknya hanya berupa rantai tunggal. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu DNA berperan dalam mengendalikan informasi genetik dan sintesis protein. Sedangkan pada RNA dengan kadarnya yang tidak tetap, sehingga hanya berperan dalam proses sintesis protein. Nah, yang selanjutnya yaitu DNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari purine berupa adenin dan guanin, dan pirimidin berupa sitosin dan timin. Sedangkan RNA itu basa nitrogennya terdiri dari purine yang berupa adenin dan guanin, dan pirimidinnya itu berupa sitosin dan urasil. Perbedaan yang kelima yaitu gula yang digunakan itu berupa deoksiribosa, sedangkan pada RNA itu menggunakan ribosa sebagai komponen-komponen gulanya. Nah, struktur DNA dan RNA ini dapat kita lihat pada slide di samping, yang dimana yang pertama itu struktur DNA yang berupa double helix yang seperti tangga. Nah, pada gambar di samping itu terdapat yang berwarna hijau berupa adenin, yang berwarna ungu berupa timin, yang berwarna merah muda itu sitosin, dan yang berwarna biru itu berupa guanin. Nah, yang inilah disebut sebagai basa nitrogennya, yang pada gambar itu berupa anak tangganya. Nah, sedangkan yang berwarna kecoklatan itu merupakan induk tangganya, yang dimana tersusun atas fosfat. Selanjutnya yaitu struktur DNA. Struktur DNA ini berupa hanya rantai tunggal, yang dimana yang berwarna kecoklatan itu merupakan induk tangganya yang hanya ada satu, dan yang berwarna biru, kuning, hijau, dan merah itu merupakan anak-anak tangganya atau basa nitrogennya, yang berupa sitosin yang berwarna biru, guanin yang berwarna kuning, adenin yang berwarna hijau, dan urasilnya yang berwarna merah. Nah, pada struktur RNA ini tidak terdapat timin, hanya terdapat urasil. Nah, urasil inilah yang menggantikan timin pada proses replikasi DNA yang terjadi pada nukleus. Istilah yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu hukum Mendel. Nah, yang pertama-tama kita terlebih dahulu mengenal siapa itu Mendel. Nah, George Mendel yang lahir pada tahun 1822 dan meninggal pada tahun 1844 ini merupakan seorang biarawan dan ahli botani yang berasal dari Australia. Nah, dia merupakan peletak dasar-dasar teori hereditas atau pewarisan sifat genetika. Nah, teori yang disebut hukum Mendel tersebut menjadi dasar atas pengembangan genetika modern yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, George Mendel ini disebut sebagai bapak genetika. Nah, hukum Mendel ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, yang pertama itu hukum Mendel 1. Di sini dalam percobaannya
George Mendel melakukan persilangan monohybrid. Dia melakukan persilangan tanaman ercis yang berbiji bulat dengan ercis yang berbiji keriput. Yang selanjutnya, semua keturunan pertamanya itu atau filial satunya itu berupa tanaman ercis yang berbiji bulat. Nah, selanjutnya filial atau keturunan pertamanya itu disilangkan dengan sejenisnya atau sesamanya dan menghasilkan keturunan F2 atau filial 2 dengan perbandingan fenotipnya itu 3:1, yang dimana 3 berbiji bulat dan 1 berbiji kering. Dapat kita lihat pada contoh di samping bahwa parietalnya itu disimbolkan dengan BB besar dan BB kecil, yang dimana B besar itu melambangkan biji bulat dan B kecil itu melambangkan biji keriput. Nah, seperti dengan yang saya sebutkan tadi bahwa B besar itu melambangkan itu adalah genotipnya atau sifat yang tidak nampak yang biasa disimbolkan dengan huruf. Nah, selanjutnya gametnya di sini berupa B besar saja dan B kecil, sehingga filial satunya atau keturunan pertamanya itu menghasilkan B besar, B kecil, atau fenotipnya itu biji bulat. Nah, selanjutnya keturunan pertamanya itu disilangkan dengan sesamanya, yang dimana gametnya itu berupa B besar dan B kecil, B besar dan B kecil, sehingga keturunan keduanya itu menghasilkan anakan B besar atau bulat, B besar B kecil juga bulat, B besar B kecil bulat, dan B kecil keriput, yang dimana perbandingannya itu 3:1. Nah, selanjutnya itu hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 2, Mendel juga melakukan persilangan dihybrid atau dua sifat beda. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman ercis, yaitu bentuk dan warna bijinya. Mendel menyilangkan tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning dengan tanaman ercis berbiji keriput berwarna hijau. Nah, semua keturunan pertamanya itu menghasilkan anakan yang berbiji bulat kuning. Nah, setelah keturunan pertamanya ini disilangkan dengan sesamanya, diperoleh perbandingan fenotipnya yaitu 9:3:3:1. Nah, hukum Mendel 2 ini dapat kita lihat contohnya pada slide di samping, yang dimana genotip dari induknya itu B besar, K besar disilangkan dengan genotip B kecil, K kecil dengan gamet B besar, K besar, dan B kecil, K kecil, sehingga keturunan pertamanya itu menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, atau berbiji bulat kuning. Nah, selanjutnya anakannya ini atau keturunannya ini disilangkan dengan sesamanya, yang dimana gametnya itu berupa B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, sehingga menghasilkan anakan yang perbandingannya itu 9:3:1, yang dimana bulat kuningnya itu ada 9, keriput kuningnya itu ada 3, bulat hijaunya itu ada 3, keriput hijaunya itu ada 3. Maksud saya keriput hijaunya itu ada 1. Nah, materi terakhir dari penurunan sifat ini yaitu proses sintesis protein, yang dimana proses sintesis atau pembentukan protein ini memerlukan adanya molekul-molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom. Selain itu, proses ini juga memerlukan DNA sebagai pembawa sifat-sifat keturunan informasi pada double helix dan berupa kode-kode sandi atau kode-kode genetik. Nah,
Proses sintesis ini memiliki beberapa skema-skema atau langkah-langkah. Yang pertama yaitu pembentukan protein berdasarkan urutan basa nitrogennya, yang dimana RNAD akan dicetak dari kodon DNA yang terjadi di dalam inti sel. Nah, setelah RNAD itu terbentuk, maka RNAD akan keluar dari inti sel menuju sitoplasma, tepatnya yaitu ke ribosom. Nah, setelah ribosom, maksud saya setelah RNAD ini bergabung dengan ribosom, kemudian akan datang RNAT yang akan membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang dibawa RNAD tadi. Kemudian RNAT akan bergabung dengan RNAD sesuai dengan pasangan basa nitrogennya. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu asam-asam amino yang terbentuk akan berjajar dengan urutan yang sesuai dengan kode asam amino di dalam ribosom, yang kemudian akan membentuk suatu rangkaian yang disebut polipeptida. Terlebihnya yaitu kumpulan polipeptida yang disebut dengan protein. Nah, sehingga dari sinilah protein akan terbentuk. Nah, mungkin cukup saja materi dari saya mengenai penurunan sifat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya harap teman-teman dan semua yang menonton video kali ini dapat memahami apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.